Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Word lanjutan. Nah, kita akan buat praktikumnya. Untuk yang Microsoft lanjutan itu, emang kita belajarnya itu seperti kayak cara buat makalahnya ya. Jadi nanti ada daftar isi, lalu nanti kita akan ada bikin daftar pustaka, nah kayak gitu. Kalau sebenarnya sih Microsoft Word lanjutan ini nggak akan keluar di ujian kalian nanti, di UTS itu nggak akan keluar. Tapi ini kalian perlu tahu, karena ini tuh akan berguna nih buat kalian kalau misalkan ngerjain tugas atau kalian bikin proposal skripsi. Nah, ini akan berguna. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk Microsoft Word lanjutan praktikumnya ini ada di halaman 98 di modul kalian. Jadi kalian bisa buka kalau. Nah, pertama-tama kebijakan fiskal dan moneter disusun oleh, nah ini kan penulis ya, yang penulis ini kalian ganti sama nama dan NIM kalian ya. Jadi kalau kalian mau kumpul, saya tahu itu kalian dari nama dan NIM-nya. Oke. Manajemen Jakarta 2019 ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus di halaman 103 kita bisa lihat soalnya nih. Nah, di sini kan dibilang ukuran kertas A4, marginnya normal. Nah, udah kita ke layout, kalian ke size, pilih A4, lalu marginnya pilih yang normal. Nah, kalau udah, kita next, ketentuan cover makalah. Nah, cover makalah ini tidak diberi nomor halaman. Fontnya Arial. Nah, terus di sini ada font size-nya. Oke, kita ganti dulu aja semuanya fontnya Arial. Lalu tinggal kita ubah. Dia bold, lalu font size-nya ini 18. Nah, oke. Disusun oleh, dia juga bold, font size-nya itu 14. Kayak 14, terus di sini bold, terus di sini nanti 16 dan bold. 16 dan bold. Nah, kalau misalkan kalian lihat di praktikum ini ada logo Trisakti. Logonya kalian bisa ambil dari Google aja ya. Ini kebetulan saya udah ambil dari Google, tinggal copy paste doang. Nah, udah deh. Ini udah jadi covernya. Lalu next kita akan buat isinya. Nah, daftar isi ini kita akan buat secara otomatis. Jadi kita nggak akan buat manual. Nah, kalian pertama-tama ketik dulu aja. Ketik dulu aja kayak biasa. Daftar isi. Box 1, macam-macam kebijakan ekonomi. Nah, lalu 1.1 itu kebijakan moneter. 1.2-nya itu kebijakan fiskal. 1.1.1 itu pengertian kebijakan moneter. 1.1.2 itu tujuannya.
tujuan, kebijakan moneter. Oke, nah ini 1.2.1 pengertian kebijakan fiskal. 1.2 tujuan kebijakan fiskal. Ini kalian ketik dulu aja ya. Jadi kalian gak usah isi tulisannya dulu, ketik dulu aja. Kedua, instrumen kebijakan moneter dan fiskal. 2.1 itu instrumen kebijakan moneter. 2.1.1 itu kebijakan operasi pasar terbuka. 2.1.2 itu kebijakan cadangan kas. Lalu masuk ke sini. Oh, enggak deh, udah. Ini berarti kalian masuk ke 2.2. 2.2 ini instrumen kebijakan fiskal. 2.2.1 itu anggaran belanja seimbang. 2.2.2 itu pembiayaan fungsional. Kayak gini. Setelah sama daftar pustaka ya terakhir. Daftar pustaka. Nah, udah setelah kalian buat seperti ini, baru kita nanti akan buat nih stylenya. Kita akan buat stylenya. Kalian bisa ada di home. Nah, lalu di sini ada di style. Nah, kalian ganti aja nih. Dia akan bilang stylenya ini heading 1 ini Arial. Nah, kalian tinggal klik kanan di mouse kalian, terus kalian modify. Di sini tinggal kita ikutin aja. Nah, kalian bisa ubah formatnya dari sini, atau kalian bisa ubah formatnya dari sini. Kita coba ubah formatnya dari sini dulu ya. Nah, formatnya dari sini, kalian bisa ke sini ke Arial, lalu font size-nya 16, dia bold, kemudian dia di sini font color-nya warnanya hitam ya, warnanya hitam. Spacing before, spacing after-nya 00. Nah, ini kalian bisa adjust di sini nih. Nih, kalau kalian lihat ini before after-nya 24 sama 12, nah kita mau 00. Itu ya. Ini. Udah 00. Alignment-nya dia mau center dan ada shading blue. Nah, alignment-nya itu di sini berarti alignment-nya dia mau center di sini. Sorry, itu tadi justify. Dia mau center, shading-nya blue, dan line spacing-nya single. Nah, kalau line spacing kalian harus ke format, lalu kalian ke paragraph. Nah, nanti di sini nih line spacing-nya kalian ganti jadi single. Jadi single. Nah, ini sebenarnya kalian bisa ganti alignment-nya di sini, kalian bisa ganti spacing-nya juga di sini. Lalu nanti kalau udah kalian tinggal klik OK. Nah, kemudian dia bilang di sini shading-nya itu blue. Shading itu kalian tinggal ke format lagi, lalu kalian ke border. Nah, di sini ya, langsung ada di sini shading. Kalian tinggal pilih color-nya mau warna apa. Kalian tinggal pilih fill-nya mau warna apa. Tadi kan di situ blue, nah blue-nya ya kira-kira blue-nya kayak gini, gitu. Lalu nanti kalian tinggal klik OK aja. Nah, nanti contohnya tuh kayak gini nih. Udah sedikit mirip lah ya, palingan birunya mungkin kalau kalian mau gak bisa gitu kan, birunya harus yang sama persis. Udah kalian
adjust lagi aja birunya. Ini kan birunya lebih muda. Nah, oke, kayak gini udah sama. Nah, nanti kalian tinggal klik OK. Kayak gitu. Heading 1 udah, kemudian kita next ke heading 2. Di sini heading 2 ini kan kalau kalian lihat dia font colornya warna brown. Heading 2 itu buat yang mana ya? Heading 2 itu buat yang 2.1, 2.2. 1.1, 1.2. Nah, kalian tinggal ke styles, ke heading 2, modify. Nah, kalau kalian perhatikan di 2.1, 2.2, 1.1 di sini kan ada numberingnya. Nah, nanti kita juga akan edit numberingnya, tapi kita edit fontnya dulu. Nah, kalau misalnya pakai format, kalian tinggal ke format lalu ke font. Nah, di sini kalian bisa ubah nih. Lalu di sini kan font size-nya dia bold, lalu size-nya dia itu 14. Font color-nya dia warnanya brown. Nah, kalian tinggal pilih aja yang sekiranya font color-nya warnanya brown. Lalu spacing after before. Oke. Nah, berarti ini udah. Ini kalian tinggal klik OK. Spacing after before sama kayak tadi ada di paragraf. Di sini alignment-nya dia mau justify. Ini alignment-nya justify, before after-nya dia mau 0. Line spacing-nya itu dia mau 1.5. Kalau udah tinggal kalian OK-in lagi aja. Nah, jangan lupa kalian format lalu numbering. Oke. Nah, kebetulan aku udah ada bikin beberapa, jadi di Word aku itu udah muncul nih kayak yang buat 1.1 nya. Tapi nanti kalau misalkan kalian mau bikin, kalian nggak ada nih misalkan 1.1 misal, kalian tinggal ke define di number format aja teman-teman. Nah, lalu kalian tinggal pilih nih kalian mau apa, misalkan 1.1.9 atau 1.1.1.1. Nah, kayak gini. Lalu nanti kalian tinggal klik OK aja deh, kayak gitu. Atau number style-nya kalian mau ubah kayak gini, font kayak gini. Nah, itu bisa. Oke, di sini dia kan 1.1, 1.2 kayak gini ya. Nah, oke, jadi kalau misalnya udah, kalian tinggal klik OK aja. Nanti kurang lebih akan jadinya seperti ini. Oke. Next, kita ke heading 3. Nah, kalian di sini cari yang namanya itu heading 3, tapi kebetulan di sini aku nggak nemuin namanya heading 3, tapi kalau misalkan aku bikin namanya dengan heading 3 itu nggak bisa, katanya udah ada. Ini kita coba ya. Nah, kayak gini. Di style name already exist. Nah, ya udah kalau misalkan kalian kayak gini, ya nggak usah pusing-pusing lah, kalian tambahin aja G-nya 1 gitu. Tapi kalau kalian ada keluar heading 3-nya, kalian tinggal modify dari heading 3-nya itu. Oke, kita ganti lagi ke format. Dia di sini pakainya Calibri. Dia pakai Calibri, di bold, fontnya 12, lalu font colornya black. Oke, kita bisa ke format, ke paragraf, alignment-nya ini justify, spacing before after-nya 0, lalu line spacing-nya ini 1.5. Ini kalian okein lagi aja. Jangan lupa untuk numbering-nya. Nah, untuk yang heading 3 ini, kalau kalian perhatiin, ini kan numbering-nya 2.1.1. Nah, kalian bisa bikin yang kayak gini ya. Yang 1.1, 1.2. Nanti, kalau misalkan yang 1.1.2-nya nanti bisa tinggal kalian adjust lagi aja. Nah, nanti ini kalian tinggal klik OK. Terus OK. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa stylesnya, ini kalian tinggal ubah nih headingnya. Ini kan heading 1. Ini kan juga heading 1. Ini heading 1. And next, ini heading 1.
kan bab 1 spasi, bab 2 spasi. Nah, daftar isinya ini kalian bisa page break aja di sini. Oke. Nah, lalu yang ininya tinggal kalian ganti. Ini yang 1.1.1. Ini kan stylesnya ini masuknya ke heading 2. Wait. Oh, berarti ininya kalian nggak perlu diketik dulu sih, nggak masalah ya sebenarnya harusnya. Oke. Berarti ininya kayaknya sih harusnya nggak perlu kalian ketik dulu sih. Ini heading 3. Nanti penomorannya kita benerin lagi. Kecil banget. Ini heading 3. Sini heading 3. Sorry ya teman-teman, ininya kayaknya untuk ininya tuh nggak perlu kalian bikin lagi sih. Yang kayak 2.2.2.1. Nah, kayak gini kita tinggal benerin aja, kita tinggal adjust. Di sini kan harusnya 1.1.1.1.2. Nah, ini kan udah nih 1.1.2. Lalu dia di sini harusnya 1.2.1. 1.2.1. Lalu dia 1.2.2. Oke. Nah, di sini 2.1.1 udah sama. Di sininya 2.1.2. Nextnya dia di sini 2.2.1. Terus dia di sini 2.2.2. Nah, kayak gini. Tinggal kita benerin yang ininya aja ya. Ini kan harusnya 1.1 terus 1.2. Terus di sini 2.1 sama 2.2. Ini baru ininya doang. Terus di sininya daftar pustaka kan dia juga sendiri. Kalian bisa ke layout terus kalian next page kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini,
kalian bisa tinggal ketik kalimatnya. Kebetulan aku tadi udah bikin, jadi biar nggak lama aku akan copy paste. Ini kebijakan fiskalnya. Nah ini ya kurang lebih kayak gini, kita tinggal edit lagi aja biar mirip. Kalian sebenarnya bisa pakai rollernya juga ya, biar memudahkan juga. Ini isinya itu dia pakai font. Oh, sorry, ada yang normal ya. Ada yang normal, dia Calibri. Yang normalnya tadi kita belum edit, sorry. Ini yang normal, kalian modify. Dia ini pakainya Calibri. Fontnya itu 12. Warna fontnya itu hitam, black. Terus dia 0.0. Kalian bisa ini aja. Lalu dia itu maunya justify. Nah, dia 1.5. Oke. Nah, ini itu kalian bisa ubah nih. Kalian bisa ubah tulisannya pakai font yang normal ini. Kalau ininya sama ya, kayak biasa aja. Kalian pasti bisa lah yang ini. Ini juga kalian ganti pakai normal. Ini ganti pakai normal. Ini normal. Ini sebenarnya kayaknya udah yang style normal sih. Udah buat jaga-jaga.
Oke, kalau misalkan udah kayak gini, next kita bisa bikin ini apa? Footernya. Buat apa sih bikin footernya? Kita kan mau bikin daftar isi ya. Nah, makanya kita bikin footernya. Cara untuk bikin footernya, oh, nah, cara buat bikin footernya itu kan sebenarnya gampang ya, kalian tinggal klik 2 kali, lalu nanti ada desain nih, kalian bisa langsung aja tuh, udah kelihatan kan footer. Nah, kalau misalnya di soal ini, dia warnanya ini oranye-oranye kayak gini. Kalian cari yang mirip. Nah, ini kan yang mirip. Oke, terus nanti kalian close. Tapi kalau kalian perhatiin, di halaman pertama, itu kita kan nggak mau pakai nomor halaman. Ya udah, kalau misalnya kayak gitu, kalian bisa edit. Nah, kalian ke design, lalu kalian pilih different first page. Nah, kayak gini, biar dia halaman pertamanya itu nggak ada nomor halamannya. Nah, kalau yang ini, kalian tinggal ganti nih, jadi dia kan 2 ya. Yang di daftar isi ini kan dia 2, gitu. Nah, tapi nanti ini akan ngikutin, ya kan? Kalau footer kan kadang suka kayak gitu. Nah, kalian link to previous-nya kalian klik dulu. Jadi jangan ngelink. Nah, lalu kalian klik ini 1. Ini link previous-nya juga jangan bikin ngelink. Nah, itu beda kan? Ini kalian pilih 2. Ini juga jangan kalian bikin ngelink. Ini kalian bisa pilih ini jadi 3. Nah, kayak gini. Wait, ini harusnya 1 ya. 1. Nah, dia kenapa ngelink ya? Harusnya sih dia nggak ngelink. Oke, coba. Sebentar. Kita close dulu. Oh ya, oke teman-teman, jadi kalau misalkan kalian nggak mau ngelink, jadi nanti kalian pas kalian bikin gitu kan, nah nanti kalian layout dulu, lalu kalian breaks, kalian pilih yang next page ya, itu jadi jangan kalian breaknya itu dari sini, jangan dari insert tapi dari layout, oke? Kalian pilih yang break, lalu kalian pilih yang next page. Karena kalau misalkan kalian breaknya gak pakai ada layout, nanti kayak tadi kejadiannya same as previousnya nggak bisa diganti. Nah, oke, kalau udah kayak gini, kita udah bisa bikin nih. Kita udah bisa bikin daftar isi. Kalian tinggal taruh ininya di sini, di kanan ya, jangan di kiri. Lalu nanti kalian ke reference, table of content, kalian pilih aja, misalnya mau yang ini. Nah, nanti dia udah akan langsung otomatis. Kalau misalkan nanti kalian ada perubahan isi, kalian bisa update. Nah, ini misalkan kan harusnya bab 1. Ini kalian bisa update aja nih. Bab 1.
kayak gini. Barusan tuh macam-macam kebijakan ekonomi. Nih kalian bisa kayak hapus aja sih berdua, nanti tinggal diedit aja. Nah kayak gini. Sama mungkin kalian mau tambahin gitu kan halaman apa ya di sini, halaman judul. Nah kalian nanti pencet tab aja, jadi halaman judul kalian pencet tab lalu klik satu, udah deh jadi seperti ini. Sorry. Nah oke, udah jadi daftar isinya. Kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal ke daftar pustaka. Daftar pustakanya itu ada di sini, ini kan daftar pustaka. Daftar pustaka itu menggunakan style Chicago dan tidak diberi nomor halaman. Oke, sorry, berarti dia di sini nggak pakai nomor halaman. Kalau misalnya daftar pustakanya nggak dipakai nomor, ya udah. Berarti daftar pustakanya nggak dikasih nomor halaman. Nah, ini kan contoh dari daftar pustakanya. Ini sebenarnya sama aja ya, kayak kalian bikin daftar pustaka biasa. Di sini ada nama penulisnya, di sini ada tanggal terbitnya, di sini ada judulnya, di sini ada tempat sama penerbitnya. Kalian di sini bisa ke reference, lalu kalian bisa ke citation and bibliography. Nah, kalian bisa pilih yang bibliografinya. Nah, ketika kalian mau buat daftar pustaka, kalian bisa ke reference, lalu kalian ke citation and bibliography. Nah, kalian bisa insert citationnya. Kalian add new source. Nah, di sini misalkan, di sini kalian bisa pilih nih tipenya apa. Nah, kalau di sini kan Gramedia Jakarta Pustaka Utama, berarti itu kan kayak semacam buku lah ya, semacam buku. Autornya ini Faisal H. Fitra. Nih, kalian bisa edit nih namanya, misalkan di sini. Tapi ini udah bener sih. Jadi kalian bisa masukin last name, first name, sama middle name. Nah, nanti kalian bisa tambahin di sini Amir Hidayat. Nah, kalian bisa tambahin, terus nanti kalian klik OK. Next, kalian di sini tinggal tulis nih judulnya itu apa. Judulnya kan dia di sini dinamika kebijakan fiskal, respons ketidakpastian global. Tahunnya dia tahun 2016. Dia dibuat di Jakarta. Lalu publishernya ini Gramedia Pustaka Utama. Language ya udah. Nah, nanti kalau misalnya udah, kalian bisa klik OK. Lalu kita insert lagi, coba add new source. Dia di sini Nanggarumba. Dia di sini jurnal artikel dan muara Nanggarumba. Jadi kalian jangan lupa kalau misalkan di daftar pustaka
itu nama orangnya dibalik, jadi nama belakangnya dulu baru nama depannya. Title-nya itu analisis pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Jurnalnya itu Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Ini tuh kalau nggak salah volumenya itu volume 8. Page-nya itu 114 sampai 130. Kalau nggak salah segini. Jadi kalau udah kalian tinggal klik OK aja. Citation lagi. Add new source. Lalu dia di sini kan dari buku. Autornya ini Wayan Sudirman. Title-nya kebijakan fiskal dan moneter, teori dan empirical. Tahunnya 2017, kotanya di Jakarta, publishernya itu Prenada Media. Tinggal klik OK aja. Di sini kalian bisa okein bibliografi, insert bibliografi. Nah, nanti muncul deh kayak gini. Tapi dia di sini pakainya Chicago. Stylenya kalian bisa ganti. Ini stylenya jadi Chicago. Nah, kayak gini. Udah deh, jadi teman-teman. Berikut praktikum kita hari ini. Jangan lupa nanti kalian kumpulkan. Oke, kalau begitu, thank you semua.